Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita masih berjumpa lagi dengan ibadah jarak jauh ini. Dan mari sebelum kita masuk lebih lanjut dalam ibadah kita, saya persilahkan kita sekalian untuk mengambil waktu sejenak, berdiam diri, dan kita bersaat teduh. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita awali ibadah ini dengan kita memujikan lagu Kini Penuhi Hatiku dari KPPK nomor 142. Kita menaikkan ketiga baitnya. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap ganti dengan terang tetap. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Rohul Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Rohul Kudus kini penuhi hatiku. Interlude. Bagai rusa yang dahagaku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Rohul Kudus kini penuhi hatiku. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita mohon pengampunan dari Tuhan agar dosa kita disucikan dan kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan satu pengakuan bahwa kami adalah orang berdosa. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan bahkan sesama dengan pikiran kami, perkataan kami, perbuatan dan tingkah laku kami yang menyakiti hati Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dari Tuhan, kami mohon belas kasihan dari-Mu agar seluruh dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan, dan kami mengaku bahwa segala apa yang kami lakukan telah menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, dan Tuhan kuduskan kami dan Engkau layakkan kami untuk datang menghadap Engkau pada hari ini. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami.
Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan-Mu, bahkan panjang sabar-Mu terhadap kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, berkat yang dari Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk seluruh jemaat kami. Mari Tuhan Engkau lawat seluruh jemaat kami, baik pun yang ada di rumah dan dimanapun kami berada. Tuhan, kami mohon Engkau memperhatikan kami, setiap kebutuhan kami, agar kami pun boleh senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang sakit. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga Tuhan sakit penyakit yang mereka alami boleh dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga mohon perlindungan dari Tuhan, agar kami ya Tuhan boleh terhindar dari segala sakit penyakit, dari kuasa setan, dari hal-hal yang jahat. Kami mohon penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, agar kami boleh bergantung kepada Tuhan, bergantung mutlak kepada Tuhan untuk seluruh kehidupan ini. Karena tanpa Tuhan, kehidupan kami akan mengalami sesuatu goncangan ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan, segala masalah yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, ada kekuatan yang dari Tuhan untuk kami menghadapinya ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, khususnya pada hari Pentakosta ini, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, agar ya Tuhan pada hari Pentakosta ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan semangat untuk tetap mengabarkan Injil kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami terus membakar semangat kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan, Tuhan kuatkan kami, khususnya dalam menghadapi tantangan pada saat ini ya Tuhan, agar kami semua boleh kuat dan kami boleh percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam diri kami hadir dalam kehidupan kami, terus membimbing kami dan memelihara dan menjaga kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Engkau mendengar dan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengikrarkan iman pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memberi salam
boleh menyapa satu dengan yang lain. Biarlah kasih Tuhan terus kita alami. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semu Mary. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita, dan mari kita menaikkan pujian ini. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semuanya dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita naikkan sekali dari awal pujian ini. Tak terbatas kuasa Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah dengan cara online, dan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Tema kita hari ini yaitu mujizat masih ada, dalam konteks pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari kami boleh memperingati hari Pentakosta pada hari ini. Kami boleh beribadah ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati seluruh kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, supaya kami boleh menyimaknya dengan penuh sukacita, dan kami boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan. Engkau urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami masing-masing boleh menerima berkat, boleh memahami akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin.
Mari kita membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca hanya ayat 1 sampai ayat 11 saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamplia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta berasal dari istilah Yunani Pentekoste, yang secara harafiah berarti ke-50. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Pada hari Pentakosta banyak bangsa Yahudi merayakan pesta panen selama 7 minggu, dan hari di mana orang Yahudi bersyukur kepada Tuhan atas panen yang mereka lakukan. Percurahan Roh Kudus terjadi bertepatan pada hari Pentakosta menurut kalender Yahudi. Jikalau pada hari Pentakosta perjanjian lama, orang Yahudi panen hasil tanaman mereka, maka persis pada perayaan Pentakosta itu gereja panen jiwa-jiwa bagi Tuhan. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, ada 3.000 orang, 3.000 jiwa yang bertobat. Itulah hari lahirnya gereja. Pentakosta adalah mujizat yang Tuhan nyatakan kepada umat Tuhan setelah Yesus naik ke surga. Apa itu mujizat? Mujizat adalah pekerjaan Allah yang ajaib, yang melampau hukum alam. Namun perlu dicatat, mujizat tidak selalu dimengerti sebagai keajaiban yang menakjubkan dan fenomenal. Karena hidup yang kita miliki merupakan mujizat, berkat yang kita terima dari Tuhan merupakan mujizat, kekuatan dalam menghadapi kesulitan hidup merupakan mujizat, dan seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan dari hari ke hari. Dari segi ruang lingkup, mujizat bisa meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan alam. Misalnya kesembuhan jasmani, air jadi anggur, angin dan ombak menjadi teduh, atau mujizat juga yang bisa meliputi hal-hal
bersifat rohani. Misalnya kematian Kristus yang menebus jiwa manusia. Orang berdosa diselamatkan. Jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga damai sejahtera di hati manusia walau dalam kesulitan hidup. Nah, secara khusus pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan mengurapi para rasul ketika berkhotbah. Dan Roh Kudus yang sama menggerakkan hati orang-orang yang hadir sehingga ada 3.000 jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada 2 jenis mujizat yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama, mujizat bahasa roh. Para rasul berkhotbah dalam bahasa mereka sendiri. Sebagai orang Yahudi asal Galilea, namun pendengar menerimanya dalam bahasa mereka masing-masing, sesuai dengan daerah dari mana mereka berasal. Ada sekitar 15 bangsa dan wilayah yang hadir mendengar khotbah Petrus. Dan ajaibnya, mereka mendengar Petrus berkhotbah dalam bahasa mereka masing-masing. Karena mereka mengerti apa yang dikhotbahkan Petrus. Dan oleh gerakan Roh Kudus, mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Inilah mujizat dari bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Petrus berkhotbah dengan bahasanya sendiri. Tetapi ketika khotbah itu disampaikan di telinga pendengar, mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Inilah perbedaan bahasa roh yang ada pada hari Pentakosta dengan bahasa roh yang dipraktekkan pada hari ini. Ada perbedaan. Pada hari Pentakosta orang mengerti apa yang disampaikan, sementara hari ini banyak praktek bahasa roh, orang tidak mengerti apa yang disampaikan. Kedua, jiwa-jiwa yang bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Roh Kudus yang telah dicurahkan memberkati pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus dan menggerakkan hati para pendengar sehingga ada 3.000 jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sungguh suatu mujizat, karena hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan hati orang untuk bertobat. Mujizat ini lebih dari mujizat orang yang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Karena mujizat yang saya sebutkan itu hanya berhubungan dengan fisik manusia. Tetapi bertobat dan beriman kepada Yesus adalah mujizat yang berdimensi rohani dan bersifat kekal. Kesembuhan fisik memang penting, dan Alkitab banyak catatan tentang mujizat secara fisik. Namun jauh lebih penting adalah kesembuhan secara rohani yang bersifat kekal. Itulah pekerjaan Roh Kudus di hari Pentakosta dan sepanjang sejarah gereja, yaitu mengubah orang berdosa menjadi orang yang dikuduskan, dari orang yang tanpa pengharapan menjadi orang yang punya pengharapan, dari orang yang seharusnya binasa menjadi orang yang diselamatkan. Itulah mujizat pekerjaan Roh Kudus yang spektakuler di hari Pentakosta. Yang ketiga, keberadaan Petrus dalam berkhotbah.
Kita tahu bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus, walaupun akhirnya Petrus menyesal telah menyangkal guru dan Tuhannya. Petrus juga tahu dan mengikuti proses Yesus diadili dan disiksa sampai disalib. Petrus tahu bahwa peristiwa itu sungguh mengerikan. Tetapi mengapa setelah peristiwa kebangkitan Kristus, Petrus begitu berani berkhotbah di Yerusalem, di tempat di mana Yesus disiksa dan diadili? Semuanya karena fakta kebangkitan Kristus dan kuasa Roh Kudus yang memenuhi Petrus dan Rasul pada saat itu. Itu sesuai dengan janji Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Janji Tuhan ini berlaku untuk kita yang hidup pada masa kini. Roh Kudus akan memberikan kuasa bagi setiap kita orang percaya untuk bersaksi bagi Tuhan. Ini juga menggarisbawahi janji Tuhan yang akan menyertai orang percaya dalam menjalani misi amanat agung sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita sekarang tidak lagi menunggu Roh Kudus dicurahkan, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Yang perlu kita lakukan adalah hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan bersandar penuh pada kuasa Roh Kudus dalam menjalankan misi agung dari Allah. Dalam situasi di mana dunia sedang dilanda oleh wabah COVID-19, tentu sangat manusiawi kalau kita merasa takut dan cemas. Namun percayalah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewatinya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Itu kata 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita tentu ikut berduka cita untuk mereka yang telah menjadi korban virus corona. Bukan berarti kita tidak melindungi, bukan berarti Tuhan tidak melindungi mereka. Karena kita percaya kepergian mereka pun adalah dalam kendali Tuhan. Yang paling penting hidup atau mati, mereka ada di dalam Tuhan Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal di balik kematian. Kita tentu berdoa agar Roh Kudus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Mari di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, kita selalu mengingat bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita, membimbing dan menguatkan orang percaya. Almarhum Dr. Bill Bright pernah mengisahkan tentang sebuah keluarga miskin di daerah pegunungan barat Texas. Namanya Mr. Yates. Mr. Yates memiliki area peternakan yang cukup luas. Namun entah kenapa ia tidak mampu lagi membiayai usaha peternakan yang ia miliki. Malah ia terlilit hutang dan terancam akan kehilangan lahan peternakannya, dan akan disita bila hutang-hutangnya tidak dilunasi. Sampai-sampai keluarga Mr. Yates ini harus mendapat tunjangan subsidi dari pemerintah. Hal ini berlangsung bertahun-tahun lamanya. Pada suatu hari, kru dari ahli seismografi dari perusahaan minyak minta izin untuk mensurvei lahan yang ia miliki.
Siapa tahu di bawahnya ada terkandung minyak. Lalu mereka juga minta izin untuk mengadakan pengeboran. Dan Mr. Yates setuju dan menandatangani kontrak. Pada kedalaman 1115 kaki, mereka mendapatkan sumur minyak yang luas sekali. Sumur pertama menghasilkan 80.000 barel per hari. Banyak lagi yang lain, bahkan 2 kali lipat besarnya. Bahkan setelah 30 tahun eksplorasi, pemerintah menemukan lagi ada satu sumur yang bisa menghasilkan 125.000 barel per hari. Sebenarnya pada saat Mr. Yates membeli lahan itu, ia memiliki hak atas minyak dan mineral yang terkandung di dalamnya. Ia adalah seorang multimilioner yang hidup di dalam kemiskinan. Masalahnya adalah karena ia tidak tahu bahwa di dalam areal tanah yang ia miliki terkandung kekayaan minyak dan mineral yang sangat banyak. Banyak orang Kristen hidup dalam kemiskinan rohani karena mereka pertama mungkin tidak tahu dan tidak menyadari bahwa ada kuasa Roh Kudus yang dapat menolong mereka bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, mungkin mereka tahu tetapi tidak mengandalkan Roh Kudus dalam hidup mereka. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kuduslah yang membuat murid-murid melayani dengan penuh kuasa. Setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, pasti sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus inilah yang menguatkan kita, orang percaya, dalam menghadapi terpaan badai kehidupan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Selamat merayakan hari Pentakosta. Hiduplah bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus, mujizat masih ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Khususnya Tuhan, sebagai kami orang percaya, kami bersyukur karena kami sudah memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang membimbing hidup kami, yang menguatkan hidup kami dalam menghadapi berbagai tantangan ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang diam di dalam kami memberikan kekuatan, semangat bagi kami sebagai orang Kristen agar kami boleh teguh percaya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar kami juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, karena Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh Engkau meteraikan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Jemaat sekalian dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kedatipun kita harus beribadah secara online atau beribadah di rumah masing-masing, tetapi ini tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan bersama keluarga, dan Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada kita sekalian bahwa hari ini persembahan diadakan 2 kali, untuk kas umum dan juga untuk kas misi. Oleh karena itu, saudara yang tergerak memberikan persembahan kepada Tuhan, silakan mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan juga kalau saudara ingin memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kita yang sedang berlangsung, khususnya pembangunan lift gereja kita pada saat ini, silakan saudara juga mentransfer ke rekening pembangunan gereja yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati akan kemurahan itu saudara sekalian dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Atas nama hamba Tuhan dan badan pengurus jemaat, kami mengaturkan ucapan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun dari tanggal 2 Juni atau 30 Mei sampai dengan 6 Juni 2020, yaitu selamat ulang tahun kepada Guru Injil Febri Riki Mawuntu, kepada Julius Rusli, kepada Livia Berta, kepada Foni Melinda Yunita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian dalam menjalani masa depan. Terima kasih. Amin. Badan Pengurus Pusat Gereja Kehidupan Rohani akan mengadakan webinar atau seminar online. Media yang akan digunakan melalui YouTube, live streaming GKR Gedong. Tema yang akan diangkat pada kali ini adalah When God Seems Far Away. Dengan pembicara Guru Injil Samuel Sugiarto, Master Teologia. Jemaat dipersilakan mempersiapkan waktu untuk bisa mengikutinya melalui channel YouTube GKR Gedong, dan disarankan 5-10 menit sebelumnya sudah bisa mempersiapkan diri untuk bisa menyaksikan melalui channel YouTube yang ada. Tuhan Yesus memberkati.